Allah itu dekat dengan orang-orang yang sabar. Allah itu dekat. Jadi maksudnya Allah dekat itu adalah orang ini nanti suatu ketika dari proses dia itu terzalimi, dia mau meminta sesuatu atau tidak minta sesuatu, Allah akan memberi sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi tidak merusak akidahnya. Biasanya seperti itu. Di titik apa orang boleh tidak sabar? Gampang gini. Ada nggak? Bingung saya. Ada batasan nggak? Ada batasan ya? Kurang. Kan gini, Ustaz kan nalurinya manusia itu kan pasti ingin ngebalas. Naluri. Ada nggak Pak Ustaz momen-momen yang boleh deh nggak hanya sekedar sabar, maksudnya menyerahkan kepada Allah ya, tapi tindakannya juga diperbolehkan tuh apa-apa ketika perang misalkan, atau dalam wujud kekiniannya apa? Ya kalau sebenarnya membalas itu sih boleh, tetapi masih dalam bentuk wajar. Membalas itu boleh tapi dalam bentuk wajar. Wajar itu kan begini nih. Gimana? Kita itu kalau dipukul boleh lah mukul, kasarannya seperti itu. Kalau dia mukul 3 kali cukup 3 kali. Atau sekali tapi malah bablas kan. Tapi itu kan saya nggak bilang ya maksudnya ya. Tapi lebih baik. Tapi lebih baik itu sabar. Orang sabar ini kan sebenarnya dia bisa balas tapi dia tidak lakukan. Kenapa kamu nggak lakukan? Saya mending saya dekat sama Allah daripada saya harus membalas dia. Jadi cara Allah aja yang... Iya, karena dengan saya tidak membalas dia, dengan saya tidak takut, dan saya tidak takut sama dia, tapi saya tidak mau membalas. Nah ini adalah penilaian lebih dari Allah Ta'ala sebenarnya. Contoh umpamanya saya nih, ya jujur. Saya tuh dibully sama orang. Nih, saya datengin orang itu, saya pukulin, itu bisa kok. Saya bela diri bisa, main pedang bisa. Apa sih? Saya bilang membalas omongan dia, insya Allah bisa. Kelemahan dia di mana? Saya ngerti. Dari titik itu sebenarnya saya mampu insya Allah. Tapi kenapa saya nggak balas? Karena dia saudara saya. Nggak boleh. Saya waktu itu yang mau balas, Pak Ustadz nggak boleh juga. Ya nggak usah. Nah, di sini adalah ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan bahwa bukan sakit hati, bukan yang kita cari itu akhiratnya, bukan duniawinya. Kan begitu. Kalau kita membalas kan duniawi. Kan itu duniawi walaupun kita benar. Kita dipukul, kita balas mukul, itu duniawi walaupun dibolehkan. Tetapi ya tetap Allah, banyak ayat yang seperti itu, tetap orang yang sabar, yang disukain oleh Allah. Sudah jelas gitu, Mas. Jadi kita ambil yang titik itu. Enggak, saya enggak takut. Enggak, siapapun. Pernah kok orang itu saya datengin orang itu di depan. Ngomong apa dia? Ngomong. Saya takut. Enggak. Jadi dia yang takut. Nah, iya, kan saya lihat aja wajahnya kan gitu ya. Kelihatan emang nggak bisa ngomong. Nah itu kan memperlihatkan bahwa dia hanya berani di titik itu. Kalau memang dia tuh mau tabayun mamanya, lo tabayun tuh ngomong dulu. Pesen kayak di mana? Ya, tolong deh saya minta maaf sama siapa mamanya, Mas Bobi atau Ustadz Hilman atau ke saya. Tolong saya minta maaf, saya sudah ini. Loh, itu saya masih acungin jempol. Keren. Tapi ngomong dulu. Bukan mau ketemu, udah disebarin. Mau ketemu, lah mau ngapain dia? Orang udah disebarin. Nah, minta maaf di YouTube pun kagak. Lah berarti dia kan nggak ada niatan baik. Dia tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya merusak saudaranya sendiri. Nah, orang seperti itu sombongnya minta ampun. Gitu. Loh, sombong itu banyak karakternya. Sombong tentang hartanya, ada. Sombong tentang istri yang cantik, ada. Sombong tentang suami yang soleh, sombong tentang punya suami soleh itu ada. Sombong tentang ilmu agamanya. Ilmu itu kan baru dititipin sama Allah Ta'ala. Ilmu yang hafal itu kan dititipin oleh Allah Ta'ala. Kalau dititipin tuh kita baru seperti TV itu loh, seperti komputer aja. Jadi belum bisa masuk diamalkan beneran. Paling yang kita amalkan baru apa? Baru sholatnya, puasanya, ya.
ngasih ilmu yang dititipin itu ngasih ilmu yang dititipin. Kan gitu. Yang ngamalin itu yang gimana ya? Baru sholat, baru puasa, baru baca Quran itu ngamalin. Nah yang ngamalin yang mana? Kita sering istilah dakwah itu malah yang sabar, yang ini jangan emosional. Nggak taunya dia juga emosional. Loh, tapi dia nggak pernah marah kelihatan ya kan dia diem marahnya. Nggak taunya dia diem itu. Tahu-tahu masuk rumah sakit sesek, nah kan marah disimpan itu. Nah ini orang nggak akan paham, yang paham itu Allah. Makanya diperingatkan melalui musibah-musibah itu. Nah orang-orang itu, orang saudara-saudara kita ini belum paham yang mana sombong. Loh orang baru dititipin ilmu oleh Allah Ta'ala itu ya namanya dititipin gimana sih? Dititipin harta itu kan baru dititipin. Kenapa harus kita sombongkan? Wong titipan harta ini ujian. Ya, ujian dari Allah Ta'ala. Dititipin istri cantik ujian. Dititipin suami soleh ujian. Itu kan ujian. Dititipin oleh Allah Ta'ala ilmu bisa ngerti agama itu kan ujian ini. Ini harus kita hadapi. Bukan mau kita bangga-banggain sebenarnya. Saya ngomong Pak Ustadz langsung. Kadang-kadang kita namanya manusia nggak sadar ya suami istri gitu. Kadang-kadang istri saya mungkin depan temennya ya ada Pak Ustadz terucap sedikit tentang saya, menceritain saya gitu ya. Itu entah kenapa setelah itu saya nggak tahu nih. Kalau istri itu mungkin membicarakan saya sama teman-temannya. Begitu pulang, yang tadinya kita baik-baik aja tuh ada aja masalah teman. Yang bertolak belakang dengan apa yang istri saya omongin sama teman-teman. Emang begitu. Emang begitu. Saya pun begitu. Saya ngomongin istri begini. Saya ngomongin istri begini. Pulang, saya nggak nemuin istri saya omongin ke teman-teman saya. Ada aja masalah itu. Ya itu petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa nggak perlu ngomongin yang seperti itu. Nah kalau Mas Bobi udah tahu, itulah petunjuk. Itu hidayah untuk melihat bahwa loh yang saya omongin itu tadi begini, yang diomongin istri saya begini, kok kenyataannya begini. Itu petunjuk. Berarti petunjuk untuk evaluasi atau muhasabah. Berarti besok-besok jangan seperti itu. Yang harus dilakukan sekarang adalah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kan begitu petunjuk itu. Nah itu mengamalkan namanya. Kontan gitu Pak Ustadz? Iya begitu. Sebenarnya orang itu, Muslim khususnya, dikasih ujian oleh Allah Ta'ala itu kontan. Cuma orang itu, Muslim, saya bilang orang Muslim tidak akan pernah bisa menilai bahwa apa yang terjadi di sekitarnya itu ujian. Orang Muslim, orang yang tahu agama itu nggak ngerti kalau di sekitarnya itu ujian. Contoh ngomongnya, kita nih Mas Bobi atau saya punya grup nih, grup-grup agama nih. Kan kalau udah ada masalah itu kan ada grup ini. Kan gitu nih. Nah ada grup sini, wah jelek-jelekin yang grup sini juga jelek. Akhirnya kan berantem di grup. Kan ada juga orang yang nggak komen di grup tersebut, grup agama tersebut, tiba-tiba keluar. Wah taunya dia jengkel juga sebenarnya, walaupun nggak komen. Dia keluar. Dia keluar marah. Beberapa hari kemudian baru dia sesak napas, masuk rumah sakit. Loh, ini kan teman satu grup. Loh, ini sama. Kelihatannya sih dia nggak tahu. Oh marah berarti masalah kemarin kita ribut. Nah kalau memang kita itu begitu, ini ujian di grup ini saling hujat. Ini ujian bagi yang mendengar. Panggil, jangan berantem toh. Nah itu malah bagus ya, cukup itu kasih tahu. Tapi kalau masih seliuran begitu, udah biarin aja, cengar-cengir aja kita. Ini orang, walaupun ini grup agama kita nih, grup apa namanya? Grup Islami lah, grup Islam ya yang iya grup lah ya. Nah itu juga grup WA. Nah di grup itu sendiri kan sebenarnya alat penguji orang yang ada di grup itu. Nggak tahu orang itu. Nah orang itu kan nggak tahu kalau ini alat pengujinya juga nggak tahu. WhatsApp itu adalah alat penguji orang-orang yang ada di aplikasi itu. Iya. Nah, kan nggak tahu, jadi saling hujat, saling ini di grup ini kan jadi lucu. Umpamanya kita sama-sama ngerti agama kan jadi hujat lah, kok lu jadi lucu sih? Kayaknya kan hebat-hebat ini kayaknya. Lu kok jadi lucu begini? Nah, kan begitu harusnya itu ya udah tenang. Yang kalau masih emosional kan kelihatan. Ini orang umurnya berapa sekian, masih emosional normal.
Ini orang omongannya begini, umurnya berapa? Wah, ini udah lebih dari 40 tahun, 50 tahun. Kok masih marah? Ya normal. Saya anggap normal aja, kan manusia, namanya manusia kan normal gitu loh, Mas. Nah, ini itu harusnya dipikirin gitu. Bukan jadi ajang. Ada di grup yang kita sendiri, umpamanya kita punya grup, ini biasa ya grup-grupan itu. Sama nih kayaknya Ustadz Ilman dengan grup dakwahnya. Ada yang hobinya nge-share, dia dakwah, dia ngomong, nulis itu di-share aja. Lah maksudnya apa ya? Kita Kan tahu. semuanya kan dakwah semua, kok dia nge-share punya dia sendiri. Lah itu maksudnya itu apa? Jadi dia sendiri umpamanya nggak cuma dia itu cuma sarjana agama, tapi dia ngomongnya dokter, tapi begitu jadi lucu gitu. Ustaz pernah ngupload siraman kolbu nggak tiap hari? Nggak pernah. Saya nggak pernah. Saya itu malu malah. Nah, Siraman kolbu. Malu saya itu. Makanya bukan apa-apa ya, saya malu gitu loh. Kecuali ada yang yang WA japri gitu. Kalau di grup itu malu. Personal gitu ya. Iya. Jangan Kecuali ngomong di juga. YouTube ya. Ini Ya, Instagram kalau di itu kan YouTube umum jelas, gitu umum, kan. ya. Umum ya kita umum. Orang bisa mendapatkan manfaat. Umum ya umum. Umum apa yang orang itu membutuhkan itu ya kita jawab di Kita situ. share. Kebaikan-kebaikan. Kebaikan. Umumnya umum, gimana sih orang itu bisa asam urat? Emang banyak ada tuh yang bisa jawabku. Asam urat dari mana? Kan nggak bisa yang asam urat dibacain ini bacain, nggak bisa. Paling karena emping udah jawab. Oh nggak makan emping pun karena asam urat jadinya, kan gitu ya. Empingnya salah. Kolesterol tinggi, padahal dia itu jarang makan daging, kolesterolnya tinggi. Nah, jawab coba. Kan susah. Emang emping asam urat ya? Katanya emping sama pohonnya. Itu namanya kelolot. Kalau pohonnya asem. Karena asem. Jadi yang umum-umum kita itu Iya. menerangkan apa yang dibutuhkan orang. Kesehatan itu dibutuhkan hampir semua manusia, Share. yang muslim, yang non muslim itu dibutuhkan. Ayo kita share, Motivasi. memberikan motivasi boleh. Nah, suatu ketika kalau ada yang dia membuli di channel YouTube kita, ya senyum aja. Senyum, nah memang begitu. Nah karena dia tuh nggak pernah asam urat kan jadi nggak bisa ngomong dia. Dia belum pernah kena kanker kan nggak bisa ngomong dia. Kalau dia belum pernah kena santet kan nggak bisa ngomong dia. Gimana rasanya kena santet? Kan gitu. Kan gitu ya. Dia juga belum pernah masuk neraka jadi dia nggak tahu cerita tentang neraka itu bagaimana. Kan? Oke. saya mau tanya Pak Ustaz. Mengenai hadis Aman nggak tadi. ini? Aman. Mengenai hadis tadi itu ya. Yang orang memfitnah, akhirnya menjadi dosa jariah. Akhirnya nanti pahalanya orang yang memfitnah itu diberikan kepada orang yang difitnah. Kan gitu. Muflis, ya. Saya agak tergelitik dengan kata-kata hadis tadi itu. Loh, bagaimana orang yang sudah memfitnah orang masih punya amal soleh? Ini gimana sebenarnya? Nah, Amal ini yang solehnya harus yang kita mana, gitu. Emang dia kagak sholat dulunya. Artinya kan amal kebaikan dia bisa menghapus keburukannya dia kan gitu. Iya. Kalau dia untuk dihapus untuk keburukan dia lagi, kapan dia sempat punya amal soleh? Itu kira-kira yang saya mau tanya. Sebenarnya begini, Iya. kalau orang itu sudah memfitnah orang lain, itu udah kehancuran akhiratnya dia. Titik itu maksudnya. Itu sudah tidak ada amal soleh. Nggak tahu itu. Kita nggak usah bahas itu. Intinya adalah kan kalau katanya itu dikasih nanti. kalau orang itu mamanya dia sholat, anggap aja sholat, tapi di sholatnya dia setelah sholat dia riak, dia sombong, dia ujub. Habis. Dia baca Quran nih, setelah baca Quran dia upload, dia ujub, dia riak di situ. Ya, dia punya istri cantik, dia upload nih, istri saya cantik nih, istri kamu itu kayak apa? Halah, rumah. Kan gitu nih. Iya. Kalau punya istri yang nggak cantik nggak berani ngupload. Baik. Karena ngakuin kalau istrinya nggak cantik. Berarti upload terus atau gimana Mas? Yang diupload itu adalah istri orang lain. Jadi intinya adalah kalau dia melakukan sesuatu kebaikan tapi ada ujub, ada riya. Ini orang muslim rata-rata kalau dia sudah melakukan ujub dan riya biasanya lupa dia mohon ampun. Itu kunci. Kunci yang selama ini saya amati. Orang yang telah sombong dia nge-share dengan ini, dia lupa apa yang dia nge-share betul untuk ilmu atau untuk apa. Kalau dia jawab untuk ilmu mamanya. Di sini kan semuanya dakwah, ilmu mana? Ya. Tempatnya cocok tidak? Nah, gitu ya. tempatnya cocok enggak? Itu kan harus difikirkan sebenarnya. Atau dia berpikiran bahwa
saya lebih tinggi dari teman-teman saya, itu kan nggak tahu nih. Nah itu ujub, riya itu di titik itu, atau bahkan sombong itu di titik-titik itu. Orang nggak akan tahu, yang tahu siapa? Allah. Tapi dengan gaya seperti itu, orang itu sudah bisa berpikir bahwa ini orang ada agak yang nggak beres nih kayaknya. Gitu. Dia merasa bahwa dirinya itu pernah ini, itu jadi lebih hebat daripada yang lainnya. Padahal hebat itu bukan pernah ini. Hebat itu bisa nggak kamu itu melakukan sesuatu kebaikan di mana tangan yang satunya itu nggak tahu. Itu cukup kok sudah. Kalau ini bukan tangan satunya, tangan orang lain tahu malahan. Tangan sekampung. Pegang telapak kaki telapak ini tahu orang gitu. Tangan istri orang lain tahu. Nah, kamu malah. Jadi itu juga harus dipikirkan. Kita, nah ini kita aja ya, kita nih. Kita itu nih kadang-kadang kalau sudah sering masuk TV, itu di dalam hati dan pikiran pingin sekali cerita kalau kita itu merasa terkenal, walaupun cerita kita itu tidak saya sudah terkenal lu, enggak gitu. Itu kan ujub itu sebenarnya. Mau ngomong aja udah, itu harusnya istighfar. Dan gayanya Allah pada waktu kita mau ngomong, itu ada yang lain mau ngomong nih, kita mau di TV nih, ada orang lain motong nih. Berarti itu petunjuk dari Allah, kita itu dihentikan, nggak boleh terusin. Itu petunjuk Allah. Nah orang yang begitu itu kapan adanya? Nggak tahu kalau itu dihalangi oleh Allah Ta'ala, jangan sebutkan. Itu aja petunjuk. Itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Sebarkan ini penting. Dan orang itu jangan malah nanti dulu saya mau ngomong, malah begitu. Kamu jangan motong. Sering itu di TV begitu. Saya bilang itu TV ngapain, bikin rusak otak lama-lama. Berarti kalau ada debat yang sampai ribut itu berarti Allah tuh wallahu alam berkali-kali mengingatkan jangan. Iya. Saling bungkam. Lah ya itu ya TV-nya, ya orangnya, ya produsennya, ya eksekutif produsennya, ya sutradaranya, ya Semuanya. ya yang floor direkturnya, ya kameramennya, kena itu semua. Pasti ngomong asik tuh, yang kemarin asik-asik. Nah, asik apanya? Apalagi saudara kita diadu situ, dan ngapain? Debat pintu masuknya setan ya. Nah, Kata Rasulullah itu. apa lagi? Kalau pintu masuk, pintu keluar di mana? Ya kan pintu masuk, ya kan? Karena kan pintu masuk, Pak Haji. Kredit apa kredit? Itu tahu loh Pak Haji Hasan. Pertanyaan saya, sering nonton apa enggak Pak Haji Hasan? Malah ketawa kencang ya toh? Sering lewat pintu samping. Enggak, kalau Pak Haji Hasan bukan sering nonton, saya sering nguping. Di balik pintu. Jadi inilah yang harus kita sadari, bahwa petunjuk ujian Allah itu ada di sekitar kita dan orang itu nggak tahu. Semua orang itu pengen benar aja, di manusia, di depan TV, di YouTube, pinginnya benar. Jarang yang karena Allah Ta'ala. Jarang sekali karena Allah Ta'ala. Kalau dia pun mendalil pun itu akan menyerang saudaranya yang lain. Lah ngapain menyerang kalau memang dia itu dalilnya sudah benar-benar nyerang? Kalau dia memang mau duduk di situ, ya duduk aja, diam aja. Pak, menurut Bapak gimana? Menurut saya lebih baik diam aja, kan dari tadi ribut aja, kan gitu. Biarin aja, loh, Bapak kan diundang di sini. Biarin aja, saya jadi penonton kan nggak apa-apa. Saya nggak mau masuk neraka gara-gara ribut dengan saudara saya sendiri. Jawab aja begitu. Darah itu belum ada Iya. yang ngomong begitu ya. Saya kan takut juga masuk neraka. Iya. Emang antum masuk neraka? Mau? Ya, pasti jawabnya nggak mau. Ngapain debat di sini? Nah ini maksudnya itu mengingatkan. Makanya saling debat dengan satu saudara itu kalau bisa jangan. Tutupilah aib saudaramu sendiri. Masa kayak makan bangkai saudara? Itu sebenarnya. Iya. Sering. Dan itulah yang aplikasi mengamalkan ayat demi ayat itu ya begitu. Walaupun dia hebat tapi dia nyerocos ya. Dia kan hanya hafal di sini, aplikasinya nggak ngerti. Dia hanya merasa benar dengan ilmunya. Ilmu itu baru dititipin Allah. Belum yang lillahi ta'alanya. Lillahi ta'ala itu banyak hukum yang harus dikerjakan.
menutupi aib saudaranya, tidak mau berantem dengan saudara, kan banyak yang harus dikerjakan. Nah, itulah salah satu yang harus kita ketahui, jangan sampai kita itu bentrok, apalagi sama seiman, itu malu lah kita itu ya. Yang paling suka itu dajjal. Iya, makanya saya nggak mau, karena sudah tahu kalau yang begitu-begitu yang suka itu dajjal. Saya nggak mau yang begitu. Kenapa? Ya, saya nggak mau dimasukin anak buahnya dajjal juga. Ya harus dijaga yang begitu-begitu. Ya Allah. Alhamdulillah nih Pak Ustadz. Mudah-mudahan lewat obrolan ini banyak orang bisa memahami arti yang terzolimi dengan yang Cari untung dari dia ingin dizalimi, kan beda ya. Itu satu. Kedua, klarifikasi yang tadi seperti apa. Kayak mamanya dia menjalimi dirinya sendiri. Contoh nih, mamanya, Mas Bobi ngapain nge-vlog sama saya, sama monyet mamanya, atau sama kerbau? Nah saya ngomong bahwa saya itu kerbau. Kan biar yang nonton banyak. Tahu nggak kalau pada waktu saya bilang monyet, kerbau, sapi itu, berarti saya itu nyalain Allah sebenarnya itu. Sadar nggak orang yang begitu? Ada yang gitu Pak Ustaz. Nggak tahu juga saya. Saya hanya cerita. Kan tanya Pak Ustaz. Ya siapa tahu ada, kan nggak tahu. Gampang dipancing. Kirain udah larut gitu ya. Memang yang sebelah sana mancingnya luar biasa. Pancing ya. Di sini ada Kan begitu. Jadi nggak boleh juga kita itu mamanya, itu ada bapakmu lewat tuh. Celingak nggak tahu memang ada hewan. Kan nggak boleh juga yang begitu. Walaupun itu bercanda juga Walaupun jangan itu lah ya. bercanda ya nggak boleh yang begitu. Loh berarti dia itu zalim kepada Allah Ta'ala, udah bukan kepada kita lagi. Allah itu pencipta makhluk yang paling sempurna. Masih ada orang saudara-saudara kita itu mulutnya itu nggak pernah dijaga. Kenapa nggak bisa dijaga? Karena dia nggak pernah ngamal-ngamalin yang ada dalam Quran, apa kebesaran Allah, apa kekuasaan Allah. Allah menciptakan seperti apa dengan sempurna. Saya bilang ada anak dilahirkan cacat sampai gedenya cacat, itu sempurna. Kalau saya tetap bilang, itu sempurna di mata saya tetap. Ya kan cacat, itu kan di mata manusia. Kamu yang bilang cacat, itu sempurna. Nah, kok bisa Ustaz bilang sempurna? Nah, ini baru nih saya ngomong. Karena orang cacat, anak dilahirkan oleh orang tuanya sehingga Allah memberikan cacatnya dari anggota tubuhnya. Itu berarti sebagai ujian orang tuanya, ada orang tuanya yang salah sebenarnya di hadapan Allah Ta'ala. Nah, dengan adanya orang tuanya salah, dilahirkan, diizinkan oleh Allah Ta'ala seperti itu, Allah mengingatkan, itu ujianmu karena dulu kamu pernah mendolimi orang tuamu sendiri. Itulah rasa sayangnya Allah terhadap orang tua yang punya anak yang diizinkan oleh Allah Ta'ala cacat. Sempurna kalau saya bilang. Selama dia sabar menerima itu. Selama dia sabar, karena pada waktu dia ngejek orang tuanya juga dia nggak pernah sabar. Berani aja dia. Ini orang nggak pernah dibahas, emang nggak pernah ada yang dibahas. Padahal itu sempurna, saya bilang itu sempurna dari Allah Ta'ala. Kan begitu juga ayat Ustaz. Bisa jadi sesuatu yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Ya, iya. Yang kamu anggap baik nih, bisa jadi di mata Allah itu buruk. Iya, memang harus seperti itu. Makanya dengan seperti itu, kita kalau mau mengamalkan ayat tersebut, nggak boleh menjelekkan makhluk Allah. Apapun. Ujian, skenario hidup, Iya. apapun. Iya, nggak boleh. Terima gitu ya. Terima dengan lapang dada. Nah, kan susah. Apalagi cuma dipotong-potong videonya, disebarin beda. Demam Semua. Pokoknya yang ketamanya kenceng ngerasain deh. Biasanya gini loh, yang paling gampang itu sebenarnya petunjuk itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya kita doa di dalam surat Fatihah. Ya betul. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sudah jelas Minta petunjuk. Sebenarnya setiap kali kita itu di dalam rumah, itu petunjuk Allah itu banyak. Walaupun dalam rumah. Dalam rumah itu banyak, kayak Mas Bobi ngomongin istri tentang begini tadi, istri ngomongin Mas Bobi tentang nggak tahunya, itu kan petunjuk sebenarnya. Tapi bagi orang-orang Muslim nggak ngerti. Dia nonton TV, ada sesuatu yang dia itu begini, ya sebenarnya petunjuk di TV itu ada perilakunya dia. Yang dulunya dia itu jarang nonton TV, ada yang mirip dengan dia, itu petunjuk, nggak dia lakukan.
Nah itu membuang petunjuk dari Allah Ta'ala. Padahal dia itu minta petunjuk kepada Allah tuh, minta petunjuk setiap saat, minta petunjuk, dikasih petunjuk jalan dari rumah menuju MNC itu banyak petunjuknya. Sudah di MNC, kita ada di ruangan VIP, ada petunjuknya macam-macam. Udah di VIP, nanti di panggung ada petunjuknya macam-macam. Ini plastik kebukan petunjuk Pak Ustadz. Petunjuk untuk dimakan. Masya Allah. Nah nanti kalau sudah selesai di panggung kita, ada petunjuknya juga. Apakah kita selesai itu dengan bangga atau kita selesai tetap tawadhu, itu petunjuk dari Masya Allah. Nah itu semuanya petunjuk semua. Nah kalau kita memang belum bisa, ya itulah, kita hanya mampu belajar dulu, tapi belum memahami. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa memahami dan Amin. mengamalkan. Amin ya Pak Ustadz. Terima Amin. kasih Pak Amin. Ustadz penjelasannya, barokallah. Terima kasih bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Amin. Nantikan video-video selanjutnya dengan tema-tema yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Terima kasih untuk teman-temannya dari Pak Haji Hasan, dari subscribernya Pak Tanu juga ya, seluruh saudara official channel. Terima kasih Ustadz Imam, Pak Uri, makasih. Ya, semuanya sehat selalu, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.